Halo, selamat datang kembali di Jawa Update. Saat kita berdiri di depan replika kerangka dinosaurus di museum, kita seringkali dibuat takjub. Coba bayangkan seekor Argentinosaurus seberat 50 ton berjalan di atas daratan. Ini adalah gambaran dari fenomena gigantisme, sebuah proses di mana spesies hewan tumbuh jauh lebih besar dari kerabat modern mereka. Tapi pertanyaan besarnya adalah, Mengapa bumi di masa lalu mampu menampung begitu banyak raksasa? Dan apakah fenomena ini hanya terjadi pada dinosaurus saja? Ternyata tidak. Setelah dinosaurus punah, mamalia seperti Paraceratherium, badak raksasa tanpa cula, dan hiu purba Megalodon juga mendominasi planet kita. Ini membuktikan bahwa ukuran raksasa adalah sebuah strategi evolusi yang terus berulang. Untuk memahami fenomena ini, kita harus melihat lini masa geologis. Jauh sebelum dinosaurus, di era Paleozoikum, raksasa pertama justru muncul di lautan. Kita bicara tentang cephalopoda raksasa dan arthropoda terbesar yang pernah ada. Seperti Jaekelopterus, kalajengking laut yang panjangnya bisa lebih dari 2 meter. Kemudian, sekitar 300 juta tahun yang lalu, selama periode karbon, giliran dunia serangga yang mengalami gigantisme. Ini adalah masa ketika capung Meganeura terbang dengan lebar sayap sebesar burung elang. Dan kelabang raksasa Arthropleura merayap dengan panjang hampir 3 meter. Tentu saja, masa kejayaan gigantisme darat adalah era Mesozoikum, zaman dinosaurus. Di periode Jurassic, kita melihat Diplodocus dan Brachiosaurus, herbivora berleher panjang yang melahap vegetasi dari puncak-puncak pohon. Puncaknya datang di periode Cretaceous, dengan Titanosaurus yang menjadi hewan darat terbesar yang pernah ada. Bahkan di udara, reptil terbang pun mencapai ukuran yang luar biasa. Quetzalcoatlus, misalnya, memiliki lebar sayap hingga 12 meter, menjadikannya salah satu makhluk terbang terbesar yang pernah dilihat planet ini. Setelah bencana asteroid mengakhiri kekuasaan dinosaurus, mamalia mengambil alih panggung. Era Neozoikum menyaksikan kemunculan Paraceratherium, mamalia darat terbesar yang pernah hidup, dengan tinggi bahu mencapai 5 meter. Ada juga kungkang tanah raksasa di Amerika, dan kera Colossal Gigantopithecus di Asia, gigantisme. Sekali lagi, menjadi respons adaptif terhadap lingkungan yang baru. Lalu, apa sebenarnya yang memicu pertumbuhan masif ini? Jawabannya tidak tunggal, melainkan kombinasi dari berbagai faktor lingkungan dan biologi. Faktor pertama adalah kadar oksigen yang sangat tinggi. Pada periode karbon, kadar oksigen atmosfer diperkirakan mencapai lebih dari 30%, jauh lebih tinggi dari 21% saat ini. Bagi serangga yang bernapas melalui sistem trakea, peningkatan oksigen ini memungkinkan mereka mendistribusikan udara secara lebih efisien ke seluruh tubuh. Inilah yang membuat mereka bisa tumbuh jauh lebih besar dari batas fisik serangga modern. Faktor kedua adalah lingkungan dan ketersediaan makanan. Daratan yang luas dan sumber vegetasi yang melimpah menyediakan bahan bakar yang cukup untuk menopang metabolisme tubuh raksasa. Selain itu, ada yang namanya perlombaan senjata evolusi. Mangsa berevolusi menjadi lebih besar agar sulit dimakan. Dan sebagai respons, predator juga harus tumbuh lebih besar lagi untuk bisa menjatuhkan mangsa tersebut. Ini adalah siklus yang terus berlanjut. Faktor kunci lainnya terletak pada fisiologi unik dinosaurus. Tidak seperti mamalia. Dinosaurus sauropoda dan Pterosaurus memiliki tulang yang berongga dan sistem kantung udara. Mirip seperti burung modern, struktur ini membuat kerangka mereka sangat ringan, namun tetap kuat, ditambah dengan sistem pernapasan yang sangat efisien. Mereka dapat mendistribusikan oksigen ke tubuh raksasa mereka dengan mudah. Terakhir, ada juga aturan-aturan dalam evolusi. Aturan Berkman, misalnya, menyatakan bahwa hewan di iklim dingin cenderung lebih besar untuk mempertahankan panas tubuh. Sementara aturan Koppe mengamati kecenderungan umum spesies untuk menjadi semakin besar seiring waktu evolusi dibandingkan nenek moyang mereka. Namun, keberadaan para raksasa ini juga membawa risiko. Pertama, kita harus menyadari adanya bias fosil. Kita cenderung berpikir semua hewan purba itu besar, karena tulang-tulang besar lebih mudah ditemukan dan lebih awet. Padahal, hewan kecil selalu ada dan jumlahnya mungkin jauh lebih banyak. Hewan besar juga sangat rentan terhadap kepunahan. Mereka sulit beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat dan bencana massal, seperti hantaman asteroid, selalu menghantam spesies besar paling keras. Lalu, ada kepunahan kuarter. Pada akhir zaman es, banyak megafauna mamalia, seperti mamos dan mastodon, menghilang dari muka bumi. Di sini, ada 2 hipotesis utama. Pertama, perubahan iklim drastis yang mengubah ekosistem mereka. Dan kedua,
Perburuan oleh manusia purba. Tubuh besar membutuhkan banyak sekali makanan dan waktu reproduksi yang lama, membuat mereka sangat rentan terhadap tekanan perburuan yang intensif. Meskipun kita menghabiskan waktu mengagumi raksasa prasejarah, ada satu fakta yang sangat mengejutkan. Hewan terbesar yang pernah hidup di bumi sepanjang masa ternyata masih hidup bersama kita saat ini. Bukan Titanosaurus, bukan Megalodon, melainkan paus biru. Benar sekali. Berat paus biru jauh melebihi dinosaurus darat terberat sekalipun. Ini menegaskan bahwa lautan modern dengan daya dukungnya yang luar biasa adalah habitat yang sempurna bagi makhluk terbesar yang pernah dilihat planet ini. Gigantisme adalah sebuah kisah evolusi yang sangat menarik. Sebuah bukti bahwa batas-batas ukuran kehidupan selalu didorong oleh kondisi planet kita yang terus berubah. Ini adalah cerminan adaptasi, persaingan, dan pada akhirnya, kerapuhan dari makhluk-makhluk paling megah yang pernah ada. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.